Nih makanya lagi banyak. Apaan? Astagfirullah. Udah gini sana coba. Dicek dulu sana coba. Dono ikut nggak? Kalau masalah ini Udah. Udah ya coba dari belakang coba. Hai di sini aja ya. Biar tahu. Astagfirullah. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Dulu. Oh iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama kami, saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto siap menghibur dan juga dikit jalan bersama dengan Kang Sanepa Channel. Siap menghibur, siap berpikir jalan dan serta bertadabur alam ke semesta yang luas ini dengan segala makna teka-tekinya. Nah, gini teman-teman, yuk kita mendatangi goa yang pernah kita datangi dulu, yang ceritanya ada gudang uang di dalam goa di sana. Karena kami itu mendapatkan kritikan dari orang, katanya setelah dieksplor kita, ya, didatangi kita menjadi angker, ya, menjadi angker, jadi ada penampakan atau apa nggak tahu. Jadi di sana ribut lah, oke, nggak apa-apa. Daripada menjadi teka-teki dan kontroversi selamanya, tidak ada salahnya kita mendatangi goa yang sama yang pernah kita datangi dulu, karena sekarang menjadi angker. Ya, daripada lama-lama, yuk sekarang aja yuk. Ayo. Luar biasa. Meskipun cengep-cengep, tetapi di sini semilir ya, semilir dan juga adem nih. Ada rimbunan daun-daunan di sini. Jadi merasa sejuk, merasa adem. Baik, pecinta dikir jalan dimanapun kalian berada, yuk mari kita awali lagi. Awali berdikir jalan, diawali dengan kita bisa membuka atau membangun rasa tentrem dalam diri kita. Tetapi yang dimaksud itu membangun ketentraman dari dalam kita. Yuk. Nah, itu dulu. Dari dalam. Supaya nanti kita bisa betul-betul menangkap sebuah bahasa lembut yang maha dahsyat, yang sangat bermanfaat buat kita. Tentunya bagi orang-orang yang paham. Tetapi yang belum paham, mohon maaf, ada saatnya nanti kalian paham. Terus saja nonton, nanti akan lama-lama paham apa yang dimaksud dengan dikir jalan dan apa manfaatnya. Yuk. Nah, jadi begini teman-teman. Kita pernah mendatangi lokasi yang akan kita datangi nanti. Dan lokasi ini yang dinamakan dulu gudang duit atau gudang uang. Yang viral itu ya? Ya iya, tetapi setelah kita pernah masuk ke sana, ada laporan dari beberapa warga bahwa setelah didatangi kita menjadi angker. Jadi banyak suara-suara aneh di sana, dan juga pernah juga ada yang melihat penampakan di sana.
Saya rasa apakah iya? Nah, ini loh yang menjadi PR kita dan menjadi media penghantar dikir jalan kita. Yuk kita datangi saja dengan ketenangan batin. Yang penting tadi diawali dengan membangun rasa tentrem dulu dari dalam diri kita masing-masing. Nah, setelah kita datangi kok menjadi angker, kan aneh. Hubungannya apa gitu loh. Ya iya. Nah, ya memang zaman sekarang itu orang-orang itu mudah dibentuk ya, mudah dibentuk, mudah dihipnotis, mudah dipengaruhi sehingga mengiyakan, sehingga iya wujud. Meskipun buruk, yuk kita diganti. Maksudnya cara pandangnya untuk mengiyakan yang lain, mengiyakan yang positif. Jangan mengiyakannya negatif-negatif supaya kita teguh pendirian, tidak mudah terprovokasi oleh orang. Itu maksudnya. Kita buktikan saja apa yang terjadi di sana di goa itu kok bisa menjadi angker setelah kita datangi dulu. Tenang aja, yuk. Ya iya. Ini aksesnya kemana ini? Lupa saya. Kita dulu. Oh, ke sini nih, ke situ. Lupa, oke. Malu udah lama nggak ke sini jadi lupa. Oke, kok jadi begini jalannya? Jadi agak susah. Oh iya. Tenang dulu, nggak apa-apa ya. Kita nikmati saja prosesnya. Jadi kalau kita menikmati prosesnya maka akan tahu larik-larikannya sehingga endingnya ini gitu. Namanya juga di kiri jalan masa langsung melihat hantu ya nanti menjadi gagal paham lagi, ya kan? Ini konten di kiri jalan, mohon maaf bila yang tidak nyaman, ini bukan konten explore, bukan konten menunjukkan hantu, juga bukan, tetapi di kiri jalan guna membangun diri ya. Jadi ada pengembangan diri kita supaya paham dari apa? Dari setiap bahasa-bahasa alam, dari setiap bahasa yang kita alami, itu maksudnya. Yuk. Bukan konten masak. Ya, ada lagi nih yang kepengen konten yang real, silakan nonton tinju, nonton bola itu real. Kita settingan, ngapain? Nggak suka? Tenang aja ya. Gini saya terangkan, Allah, Tuhan menciptakan ini juga disetting nih, ini semuanya. Pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan disetting, bebatuan disetting sedemikian rupa. Tetapi tujuannya baik ya. Sebagai apa? Media penghantar untuk kemakmuran kita. Begitu juga kita ya. Begini adanya tujuannya baik, media penghantar untuk kemakmuran kalian, kebahagiaan kalian. Makanya lentur, bersifat lentur seperti ini nih. Ini lentur nih, ya kan? Ini jadi batang ini lentur, tidak kaku. Digini-gini ini nggak patah. Tapi kalau kaku diginiin patah, gitu maksudnya. Yuk belajar lentur, lentur batinnya, pola pikirnya, supaya mendapatkan ilmu yang baik. Coba kan dicontohin Kang, ini kadang ada yang ini yang patah itu. Nih, Ini lentur. nah ini lentur ini yang patah nih. Nah, ini yang kaku, Kaku ini ya. kaku ini ya, ini lentur. Jadi kalau lentur itu fleksibel, jadi orang itu fleksibel, enak. Jadi jangan langsung menyimpulkan ini buruk, ini baik, belum tentu. Kita lihat keutuhannya, keutuhan itu semua. Lentur saja ya. Mudeng gak sih Pak yang ngomong? Udah yuk, tenang aja. Bagi teman-teman yang mudeng silakan di komen saya mudeng ya. Kalau nggak mudeng ya komen saya nggak mudeng gitu aja. Yuk. Ya paling dobolan ya iya. Konten kita emang dobolan bagi orang-orang yang sumbu pendek ya nggak mudengan. Nah lihat nih. Nih lokasinya ini. Ini ya gudang rumput ini kan. Ini kan gua ini yang pernah kita datangi dulu. Lihat dulu dari grasilingnya nih. Kita lihat dulu. Apakah iya hanya
hanya sebegitu kok menjadi angker, kan aneh. Orang tuh ada-ada saja. Oke lah. Assalamualaikum. Punten. Kula nuwun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Mana nih? Gak ada tanda-tandanya, gak apa. Sepi. Tuh kan. Ada siapa itu? Hah? Suara orang kan? Astagfirullahaladzim. Mungkin ini nih. Ini yang dinamakan orang angker ini mungkin nih. Udah yuk. Tadi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orangnya gak sih? Udah kita balik aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu? Punten. Hah? Kosong. Kosong, gak ada apa-apa. Wah, gak ada apa-apa nih ya. Baik, orangnya kemana tadi? Orangnya gak ada. Tadi dulu. Wah, gak ada siapa-siapa ini ya. Makanya itu. Coba lihat ke sana tuh. Nah, ini bagian sini nih, tadi dulu. Tadi kayak apa namanya? Kayak melihat apa gitu maksudnya loh. Wah, ngumpet kali ini ya. Hah? Bang, kalau masalah hantu sih ahlinya dia. Iya, Bang. Tadi memang ada suaranya kan? Mau? Iya ya. Maksudnya ini kayak di batu emas ini maksudnya loh. Ini maksudnya jadi kayak apaan? Kuntilanak. Hah? Astagfirullahaladzim. Shh, tadi dulu. Tonjok aja nih ya. Orang ini kali ah. Tadi dulu. Orang gimana aja nih ya. Maaf, ini siapa? Punten. Ini yang tadi yang teriak ini orang ini bang ini. Iya. Punten. Mbah, maaf. Punten, ini siapa? Mbah. Astagfirullahaladzim. Mbah. Maaf. Kok diem baik? Iya ya. Tadi dulu. Mbah. Astagfirullahaladzim. Hah? Siapa bayi? Makhluk apa ini tadi ya? Ada di bawah, ada kalau kampret. Celana saya ini ya. Tadi dulu, kemana dia tadi? Tadi dulu. Tadi di kamera dia kan hilangnya enggak? Ketangkep kan? Maksudnya dia lari atau kemana maksudnya? Dia terus apa? Tiba-tiba terus samar-samar kan? Saya sih merem ya. Berarti ini terbukti ya. Jadi angkernya ini mungkin ya, baik. Tapi kita langsung menyimpulkan, bisa jadi itu orang. Mahal tadi suaranya suara orang, jelas banget suara orang. Laki-laki gitu maksudnya. Yuk jadi. Kurangan apa ya? Tadi dulu. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Punten. Kalian bisa lihat gak tadi? Tadi pertama lihat siapa yang pertama lihat tadi? Wah, ngira-ngira doang ini ya. Kirain bukan setan ini ya. Astagfirullahaladzim, kayak lihat tuh kayak itu kayak, tapi aneh. Itu orang beneran atau bukan? Maksudnya hantu beneran atau bukan? Maksudnya itu. Mirip kuntilanak ya. Apa memang kuntilanak gitu? Wah, ada rambutnya ini ya. Ini luas banget ini ya. Kemarin di mana nih lokasinya kita? Astagfirullahaladzim. Punten. Assalamualaikum.
Mbah. Oh, tenang aja lu. Heh. Tuh. Astagfirullahaladzim. Itu. Astagfirullahaladzim. Tak dulu. Ya. Setan pada bayangannya ya. Itu orang berarti nih. Tak dulu. Maaf, punten, Mbah. Angel apanya? Hah? Angel apanya? Astagfirullahaladzim. Orang stres gitu. Orang gila dia. Kali lah. Udah deketin aja yuk. Orang gila ini paling. Kenapa, Pak? Hah? Tapi bukannya kayak gini. Astagfirullahaladzim. Serem banget nih. Tak dulu. Astagfirullahaladzim. Tak dulu. Kita pastikan dulu ini orang bukan. Tapi kok matanya kayak gini. Astagfirullahaladzim. Punten, Mbah. Maaf, Mbah. Diam dulu, Mbah. Jangan ngapa-ngapain, Mbah. Tenang dulu. Astagfirullahaladzim. Mbah. Astagfirullahaladzim. Tapi ada bayangan. Tapi seram, tapi ada bayangannya. Ada bayangannya. Iya, tak dulu. Astagfirullahaladzim, tak dulu. Tapi dia tuh kayak... Astagfirullah. Tapi gini, kalau dia memang dia hantu, makanya pakainya kayak orang, ya kan? Iya. Dan juga ada bayangannya, dan juga tuh tidak ngambang karena di tanah tuh. Wah, apa giliran saya aja nih ya? Coba, Tonjok aja nih ya. coba saya berani nggak? Aduh, merinding ini ya. Biar gitu saya coba. Dicek dulu sana coba. Wah. Yaudah ikut nggak? Kalau mas saya ini Udah. jagoannya ini. Udah ya coba dari belakang coba. Hai di sini aja ya. Biar tahu. Astagfirullahaladzim. Setan kok ada tangannya ya? Kita pastikan dulu nih. Orang ngeprank nih pasti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya hantu nggak tanah dan juga ada bayangannya. Kok bisa hilang? Entar dulu. Kita jangan langsung menyimpulkan dulu, tenang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah, punten. Mbah, ini dari luar ke sana gitu. Entar dulu. Enggak di situ enggak lah. Punten. Bau apa nih ya? Nah, Ayo orang habis. Buang apa ini ya? ya iya. Wah, ada yang poyo-poyo nih ya. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Punten. Kira-kira kemana tadi? Ada suara. Tembok. Tembok. Temboknya kayak di... Tuh. Ada suara orang nyanyi. Lihat dulu. Di tembok ini gitu. Suaranya merdu banget ya kan? Astagfirullahaladzim. Ini bukan. Kuntilanak tadi nih ya. Ini kayak mirip tadi. Astagfirullahaladzim. Apakah masuk ke sini gitu? Kuntilanak cosplay jadi batu ini ya. Punten. Mbah. Dengar nih. Kayak Peter Pan ya? Kayak orang nyanyi tadi dulu. Oh, ini nih. Ini. Maaf, Pak.
Alira. Maaf. Astagfirullahaladzim. Apa sih ini? Maaf. Bapak siapa? Apa di foto-foto ya? Enggak Pak. Punten Pak, maaf. Enggak dipoto Pak. Cuma lagi cari pengalaman aja di sini Pak. Bapak siapa? Apa mau ya? Enggak, jangan Pak. Astagfirullahaladzim, dia galak nih. Tuh kan ini orang. Iya. Maaf. Entar Pak, maaf dulu Pak. Tenang dulu Pak. Boleh yang mendekat Pak? Enggak apa-apa Pak. Tenang dulu Pak. Tenang, jangan marah-marah Pak. Tenang Pak. Slow Pak. Tenang, lentur Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Pak, assalamualaikum. Oh, jere nang kene akeh duwite. Hah? Iki wis omah Hah? anyar iki malah repot yang duwite. Rekasa temen. Oh, Iya ke. entar dulu. Berarti ini. Buru-buru. Entar dulu nih. Berarti dia tuh lagi gejolak Nang kene batin. di Lombo apa kepriye kayak iki ya? Doh. Entar dulu nih. Dia sepertinya lagi gejolak batin. Lagi banyak masalah yang dipikirkan gitu maksudnya. Akeh banget masalah kayak kiye. Nah, Iya Pak, maaf Pak ya gini Pak. Tenang dulu Pak. Coba istighfar dulu Pak. Iya, terus astagfirullahaladzim. Terus ya. Alhamdulillah Pak. Maaf Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Tarto. ceritane nang kene akeh duit aku nonton naring YouTube malah dicoba-coba nang YouTube nganti bolak-balik tegolati kiye ketemu anak kene nang kene ya ora ana duwite. Ora ana rezekine urung ana rezekine. Astagfirullah. Iya kayak anak bojoku kayak gitu. Baik ya, berarti saya ketemu nih. Kayaknya Bapak ini yang nonton video di sini gudang duit gitu waktu itu kemarin mungkin ya. Ternyata di sini tidak ketemu oleh Bapak itu. Baik Pak ya. Gini Pak dulu Pak, ini istighfar lagi Pak, tenang dulu Pak. Stres dulu ya, istighfar lagi Pak. Astagfirullahaladzim ya. Nah terus, alhamdulillah Pak ya terus. Innallaha ghafurur rahim. Bapak tenang dulu ya Pak ya. Memang Bapak punya masalah apa sih Pak? Banyak masalahnya Pak. Iya Pak contoh. Misalnya anaknya sekolah semua, Terus? dananya besar kali, jadi kita gimana dicari Cuma dana. itu. Itu. Terus nggak punya utang nggak punya? Utang ya banyak utang Pak, kesana kemari Pak, utang. Oh baik. Gelisah di rumah, ceritanya di sini. Sekali nonton di YouTube, ada lokasi yang ada gudang duit. Gudang duit, jadi ya boleh dikatakan kita terpaksa lah daripada bingung kesana kemari Pak. Oh baik. Begini Pak ya, sekarang Bapak tuh tenang dulu ya. Jadi memang masalah sebesar apapun tentu ada jalan keluarnya ya. Dan saya jelaskan dulu tentang yang dimaksud dengan gudang duit Pak ya. Kan gudang duit itu kan bahasa Siloka, bahasa kiasan, bahasa teka-teki atau sanepa ya. Kan sudah dijelaskan bahwa yang namanya gudang duit itu dalam pikiran kita ya. Ketika kita sudah banyak bersyukur, maka nikmatnya akan ditambahkan. Itu gudangnya di situ. Kita pun bisa menciptakan uang. Dan Bapak ketika tadi banyak masalah, tidak bisa mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan, untuk menutup hutang. Nah, sebenarnya sudah ada di sini tapi jawabannya Pak. Ada di sini semua, jawaban juga di sini. Termasuk, maaf Pak, Bapak pernah melihat orang tadi seperti kuntilanak, pernah lihat? Di sini? Enggak takut Pak? Enggak takut? Enggak. Nah, karena umumnya sudah sudah mumetnya, jadi tidak takut ketika melihat itu.
Nah, padahal itu bukan kuntilanak, memang bukan kuntilanak, tapi adalah sebuah petunjuk. Buah petunjuk buat Bapak. Contohnya tadi kuntilanaknya seperti apa? Kayak gini, Pak. Tangannya kayak gini, iya kan? Selalu kayak gini, tangannya di atas. Nah, itu maksudnya petunjuk buat Bapak untuk angkat tangan. Nah, angkat tangan itu juga bahasa kiasan, bahasa siloka. Angkat tangan maksudnya untuk pasrah, ya, sumeleh, pasrah ming Gusti. Jadi sudah biarkan Bapak angkat tangan, tenang, pasrah, dan izinkan Tuhan yang bekerja. Tuhan yang turun tangan. Ketika kita angkat tangan, izinkan Tuhan yang turun tangan. Sudah pasti jalan keluar pasti ada, seberat apapun. Kalau Bapak mempercayakan itu, sudah pasti ada jalan keluarnya. Tapi kita jangan membatasi dengan merasa nggak yakin. Yakin saja pertolongan Tuhan seberat apapun pasti mampu. Tuhan mampu ketika kita tidak mampu untuk menyelesaikan segala masalahnya. Sudah pasrahkan. Tuhan yang turun tangan pasti mampu. Gitu maksudnya, Pak. Iya, ini bahasa kiasan yang harus diterapkan dalam kehidupan ini. Nggih. Gitu udah madapun Pak ya. Kira-kira bisa pahami nggak Pak? Nah iya. Jadi gini Pak, tenang. Bapak nanti pulang saja ke rumah, ya tenang saja. Jadi nggak usah mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Sudah pasrahkan sama Tuhan. Tetapi kita tetap ada aksi. Aksi dengan cara aktivitas apa saja, baik itu Bapak jualan atau Bapak menggayuh becak ataupun bertani. Bapak kerjanya apa Pak? Sama juga. Apa? Kadang becak, Be- kadang eh. di pertanian. Oh, Nggak tentu. nggak tentu. Jadi Bapak ini buruh gampangannya ya. Iya. Jadi mulai sekarang Bapak harus bisa menerapkan ini bahwa sebenarnya gudang uang ada di dalam pikiran kita. Gudang uang itu ada di sini. Di sini, ini kan bahasa siloka, bahasa sanepa, perumpamaan, Pak, perumpamaan. Yang sebenarnya ketika kita bisa masuk ke dalam, di situ ada semuanya ada. Ya, dalam diri kita, bukan masuk goa. Gudang uang juga di sini. Ketika tadi kita bisa mencipta segala sesuatu apapun. Karena uang pun ada energi, ketika kita bisa menyelaraskan dengan energi uang, pasti datang. Pasti bisa. Tetapi mungkin Bapak selama ini memblokir uang. Memblokir itu dengan anggapan, oh uang susah dicari. Sudah melekat dalam pikiran Bapak. Cari uang susah misalnya itu. Ataupun Bapak membenci orang-orang kaya misalnya, ya tidak bisa kaya. Nah itu mulai sekarang Pak. Jangan berprasangka, beranggapan cari uang susah. Mudah, itu aja. Karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Prasangka yang tenang itu maksudnya. Iya, kira-kira bisa dipahami nggak Pak? Insya Allah. Alhamdulillah, udah. Bapak nanti bisa di rumah dengan tenang, santai saja, nggak usah khawatir. Pasrahkan. Izinkan Tuhan yang turun tangan. Kita angkat tangan, udah pasrah gitu aja. Kalau kan memang nggak kuat, nanti jadi Bapak ya nggak ini itu melas apa, kasihan tubuhnya menjadi penyakit nantinya. Nah, itu pun tadi bukan hantu Pak yang di sini bukan. Itu hanya sebuah petunjuk buat kita-kita. Ya sudah, ketika sudah lagi mumet, nggak kuat, dah kita angkat tangan. Pasrah, sumeleh pasrah. Izinkan Tuhan yang turun tangan. Udah, ya, ya Pak ya. Iya, udah Bapak pulang aja yuk. Hah? Iya, sama saya. Ya anterin yuk. Tenang aja, nggak usah khawatir, nggak usah khawatiran. Khawatir itu setan justru Pak. Khawatir itu setan. Ya, maaf ya. Supaya kita lurus ini berarti tadi bukan hantu, justru ini adalah bayangan dia sendiri. Bayangan dari pikirannya Bapak ini yang hantu menghantui ini, tapi itu petunjuk juga. Bukan, itu petunjuk saja. Iya. Ya, bukan, itu hanya sebuah erang-erang petunjuk.
Udah yuk. Alhamdulillah. Itu hantumu itu. Iya, pikiranmu. Itu selalu ada pelajaran dari semesta ini yang dijabarkan, ya. Ketika kita tidak bisa merendahkan ego dan melenturkan batin kita, maka selamanya kita tidak bisa menangkap sebuah bahasa yang lembut, yang dengan perumpamaan teka-teki siloka sanepa. Ternyata ya, jadi orang yang tadi ada gejolak batin atau gampangnya itu stres ya. Stres ya kayak Stres. ODGJ apa ya? Iya, karena ternyata setelah nonton Sanepa, nonton film di YouTube, di sana ada gudang uang. Ternyata apa? Yang dimaksud gudang uang ini kan makna perumpamaan, makna Sanepa itu ada dalam diri kita, dalam pikiran ini, ya. Nah, bukan di sana, itu perumpamaan goa dalam diri kita. Nah, dan ternyata ini luar biasa. Ketika kita sudah tidak mampu pikirannya, kita angkat tangan dan izinkan Tuhan yang turun tangan. Nah, Itu maksudnya. pasti Tuhan mampu untuk menyelesaikan masalahmu, ya. Masalah. Tuhan sanggup untuk menyelesaikan segala masalahmu ketika kita sudah pasrah. Pasrah itu tadi turun tangan, bahunya angkat tangan, dah lepas, jangan dipikirin, udah Iya. tenang, biarkan keajaiban Tuhan yang datang. Itu Sepertinya dimaksud, tadi ya. Bapak tadi itu apa salah paham apa gimana Ya. mungkin ya? Belum paham. Belum paham. Ya memang usia belum tentu dewasa tadi disebutkan, Iya. ya. Banyak juga nih di ini juga masih sumbu pendek ya. Bukan, mereka belum diterbangkitkan. Kesadarannya nanti ada saatnya Iya. teman-teman kita juga akan bangkit, akan paham apa yang dimaksud dengan bahasa perumpamaan ini. Sanepa. Mudah-mudahan kalian semakin cerdas, semakin pintar, dan kalian pasti akan menjadi orang yang makmur jibar-jibur. Orang sukses. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jibar-jibur.